Kenapa? Karena sesungguhnya yang mampu melaksanakan ibadah puasa itu adalah orang-orang yang memiliki keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan karunia, dengan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga begitu kita melihat Allah sangat sayang kepada kita, sampai pada hari ini kita masih bisa dipertemukan dengan Ramadan pada tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi ini. Selawat dan salam mari pula sama-sama kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syafaat beliau tentu sangat kita harapkan di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak lagi berguna anak dan harta, tidak ada manfaat pangkat dan jabatan yang kita miliki hari ini, kecuali nanti kita akan menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera, hati yang selalu tunduk dan patuh terhadap apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di samping kewajiban kita melaksanakan ibadah sholat dan ibadah-ibadah serta ritual lainnya, maka kepada orang yang beragama Islam, satu kewajiban penting yang harus mereka laksanakan sekali dalam setahun, 1 bulan di antara 12 bulan yang telah Allah ciptakan, yakni melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Kenapa ini diwajibkan? Karena sesungguhnya kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, Allah ingin menguji sejauh mana kita memiliki sifat toleransi, sejauh mana kita bisa memiliki sifat kepedulian terhadap sesama kita, apalagi terhadap kepada orang yang kurang beruntung dari tingkat perekonomiannya dari kita. Nah, oleh karena itu, melalui pesan Al-Quran yang Allah ungkapkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalimat ini merupakan kalimat munada, kalimat panggilan. Allah memanggil orang-orang yang beragama Islam. Allah memanggil orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak menggunakan kalimat manusia secara keseluruhan. Allah tidak menggunakan kalimat Islam, karena orang yang diwajibkan melaksanakan ibadah puasa itu adalah orang yang beragama Islam. Kenapa? Karena sesungguhnya yang mampu melaksanakan ibadah puasa itu adalah orang-orang yang memiliki keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah tidak memakai ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Allah juga tidak memakai kalimat ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang yang beragama Islam. Akan tetapi Allah menggunakan kalimat ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa digunakan kalimat beriman? Karena pelaksanaan ibadah puasa itu adalah ibadah yang sirriyah, ibadah yang tersembunyi, bahwa yang tahu melaksanakan ibadah puasa itu adalah kita dan juga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berada di sekitar kita, mereka tidak akan pernah tahu apakah kita melaksanakan ibadah puasa atau tidak. Jangankan masyarakat sekitar, orang yang berada di sekeliling rumah tangga kita saja umpamanya, mereka tidak akan tahu. Nah makanya, karena ibadah puasa adalah ibadah syariah, yang mampu melaksanakannya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Makanya Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ketika orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah, maka orang yang tidak beriman tentu mereka tidak merasa terpanggil dengan kalimat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Kita berikan analogi yang sangat sederhana. Ketika umpamanya ada orang yang lewat di hadapan kita, ada yang lewat itu umpamanya tukang sayur, ada yang lewat itu tukang es, ada yang lewat itu umpamanya tukang bakso keliling. Ketika kita memanggil karena kita membutuhkan sayur umpamanya sebagai konsumsi kita sehari-hari, maka tentu ketika kita memanggil wahai tukang sayur, maka yang berhenti pastilah tukang sayur. Dan tidak akan berhenti orang yang berjualan es, dan juga apalagi orang yang berjualan bakso. Nah oleh karena itu sangat spesifik sekali Allah memanggil ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena yang sanggup melaksanakan ibadah puasa adalah orang yang beriman. Hadirin yang berbahagia, kemudian diwajibkan atas kamu melaksanakan ibadah puasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa itu adalah menahan diri kita dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Dari apa? Dari segala yang dapat membatalkan amal ibadah puasa. Apa saja umpamanya? Dari makan, dari minum, dari bercampur dengan istri pada siang hari. Kemudian apalagi umpamanya memasukkan sesuatu kepada rongga yang terbuka dengan sengaja, atau umpamanya muntah dengan sengaja. Ini hal-hal yang dapat melaksanakan dan yang harus kita tahan di dalam kehidupan kita ketika kita akan melaksanakan ibadah puasa itu. Nah oleh karena itu, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita menunaikan apa yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan orang yang beriman kepada Allah, ketika kita mengatakan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita merasa terpanggil dengan panggilan melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Pelaksanaan ibadah puasa yang telah ditetapkan kepada orang yang beragama Islam adalah untuk apa? Tujuannya adalah untuk mencapai nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Menjunjung tinggi perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara harfiah, kalau kita menerjemahkan takwa itu adalah takut. Ketika kita beriman kepada Allah, kemudian ketika kita bertakwa kepada Allah,
yakin kepada Allah, kemudian ada rasa takut kita kepada Allah. Takut akan apanya? Takut akan melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita meninggalkan apa yang sudah dilarang oleh Allah dan kita laksanakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu kita termasuk kepada kategori orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah puasa tujuan utamanya adalah untuk membentuk dan mencetak orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beragama Islam belum tentu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sudah percaya kepada Allah belum tentu juga dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita sudah beragama Islam, maka tingkatkan keyakinan kepada Allah. Kemudian setelah kita meningkatkan keyakinan kepada Allah, maka setelah itu apalagi? Laksanakan yang diperintahkan oleh Allah dan tinggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada tingkat berikutnya adalah berarti kita termasuk kepada orang yang ketika berbuat baik kepada seluruh makhluk, maka kita dikatakan orang yang ihsan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan pada Ramadan yang pertama tahun 1443 Hijriah ini, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, yang menjaga amal ibadah puasanya dan juga menjaga apa-apa yang dapat membatalkan ibadah puasa itu sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.